Karena akan ditanya, lanas alat nahum ajma'in ambakanu yang malu. Semua akan ditanya tentang amal mereka yang pernah mereka kerjakan. Yang kedua yang akan ditanya itu adalah nikmat. Apa kata Allah di surat Al-Takasur yang terakhir? Subhalatus alunna yawma izin. Sama dengan tadi, lanas alat nahum ajma'in. Amal mereka akan ditanya, yang sekarang nikmat akan ditanya. Tidak ada satupun manusia kecuali akan menghadapi pertanyaan nikmat. Akan ditanya. Jadi nikmat itu tidak gratis. Akan menghadapi audit yang berat. Akan ditanya. Menghadapi pertanyaan itu namanya audit. Kenapa kalau lakukan apa ini nikmat apa? Kalau lakukan untuk apa? Dapatnya bagaimana? Ditanya itu nikmat itu. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat yang banyak, itu nikmat yang banyaknya diubah oleh Allah dari kaisar menjadi kausar. Inna a'tayna kal kausar. Harusnya kaisar itu dengan ya, tapi oleh Allah diganti waw, karena waw itu hurufnya berat, maka dia akan rafa nama dalam bahasa Arab. Kenapa diganti kausar? Nikmat yang banyak itu kata Allah, makin banyak nikmat makin berat pertanyaannya. Makin banyak nikmat makin berat langkah kaki kita di akhirat. Percaya nggak itu? Nggak mudah nikmat itu. Itu kenapa kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniya birizqiyah wa huwa khamsu mi'ati am. Orang kaya itu terlambat masuk surga dibandingkan orang miskin 500 tahun. Kalau ada orang kaya yang dulu ke surga, ada orang miskin terlahir ke surga, orang miskin yang terlahir ke surga ini tetap lebih cepat 500 tahun dibandingkan orang kaya yang duluan dari. Kenapa orang kaya belakangan masuk surga? Bukan berarti surga orang kaya itu lebih rendah. Bisa jadi surganya lebih hebat, lebih tinggi, lebih mewah. Cuman dia terlambat sampainya karena menghadapi pertanyaan dulu. Lama. Sama lah Bapak Ibu, kalau pergi ke mall, supermarket, atau swalayan, makin banyak barang masuk ke lobak, masuk keranjang, lama ada berdiri di kasir nanti. Lah, ancak ada yang barang kudos. Nah itu. Makin banyak Bapak Ibu dapat nikmat, nanti makin lama hisapnya, percaya. Makanya Bapak Ibu yang punya Alphard, punya Pajero, nanti terlambat. Ancak ganti Avanza. Iya tuh. Kenapa masih lambe? Kenapa pertanyaan tuh? Untuk aku gengeng ya, udah salah tapi. Jadi hisab tuh benar, nanti itu percaya lah. Karena akan ditanya. Makanya ada hadis At-Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak kakinya dari padang mahsyar itu. Nanti kita akan berdiri Bapak Ibu ya di padang mahsyar, akan diberdirikan Allah lama itu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bi miqdari nisfi yawma wa khamsuna alf sanah. Setiap manusia akan berdiri di padang mahsyar itu lama berdirinya kata Nabi 50.000 tahun. Itu berdiri 50.000 tahun itu enggak duduk, itu berdiri. Enggak apa baju itu, enggak sarawal itu, enggak terompa, telanjang. Kok angin ada contoh-contohkan sapi angin tapi matahari dekat ke kepala manusia seukuran tongkat jalak mata. Kok hawi tak tanggung dibayangkan, tapi bayangkan hawi tak ada tapi minum selut 50.000 tahun tangga angin tak baju bayang. Dan kata Nabi, manusia tidak akan beranjak daripada masa itu, tidak akan beranjak kecuali menyelesaikan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan harus selesai. Kalau tidak bermasalah. 1, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia menggunakan umurnya. Jadi Bapak Ibu, usia yang kita lewati per hari itu tidak gratis. Hari itu jam sekian, menit sekian, engkau di mana melakukan apa. Jadi Bapak Ibu kira gratis, oh ibu itu tidak ditanya. Usia ini ditanya, makin lama kita hidup makin panjang pertanyaannya. Ibu bapak yang 70 tahun mati, lebih kemudian masuk surga kalau yang 40 tahun mati, yang cepet. Dia mati kok cepet gitu, bisa minta cepet.
hisabnya lebih ringan. Bapak Ibu yang lama itu tidak banyak kerajaan, tidak banyak hari-hari dilewati, ditanya itu. Makanya Bapak Ibu kalau melakukan satu aktivitas, coba berpikir kira-kira ini kalau ditanya Allah nanti bisa tidak saya jawab. Karena umum ditanya, tidak gratis. Nah, makanya setiap detik yang kita lalui itu kalau tidak kebaikan, stop. Kita akan ditanya umur. Yang kedua, an-sababihi fima ablah, tentang masa muda. Masa muda, apa yang kau lakukan di masa muda? Karena masa muda ini nikmat yang paling besar. Di masa muda itulah manusia mencapai kesempurnaannya. Mata di puncak terangnya, telinga di puncak nyarinya, otak di puncak cerdasnya, fisik di puncak kuat dan gagahnya. Ada begitu? Karena itu manusia di masa muda ini banyak yang lupa dengan nikmat Allah. Dikiranya hidup di masa muda itu hidup biasa-biasa aja. Itu hidup yang paling berat pertanggungjawabannya masa muda. Itu kenapa kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 manusia yang pertama diamankan di mahsyar. Ada 7 manusia yang pertama aman di padang mahsyar, tak melewati hisab. Siapa yang 7 itu? Salah satunya syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Jadi kalau ada anak muda ahli ibadah, loss dari hisab. Kenapa? Hisab yang paling berat itu masa muda. Karena anak muda jarang-jarang yang ahli ibadah. Coba cari ini mana mendengar ceramah ini. Mana anak muda? Karena kena anak muda kok tampilnya dari psikolog, anak muda kok tampilnya di kafe, di mall, tak betul? Pengen gua pak ke kafe di Komalam, ada nggak di kafe dong? Enggak, ada yang bumbu udah bagi di kafe dong. Yang di kafe itu yang rancak-rancak, glowing, wangi, parfum, tak betul? Dan mereka sampai tengah malam ngobrol, nongkrong, musik-musik, itu begitu. Pada jadi kafe itu, ini rancak-rancak sih kafe itu, wangi. Apa itu pengajian kamu saji? Adalah nembau tarasol, nembau balsem, minyak angin, refresher, salemo malasu-lasu, atu balahan-lahan. Ya karena memang begitu. Makanya kalau ada orang pensiun rajin ke masaji, malaikat tak nak kaji kan eh? Kaji malaikat tu yo dah lama mulai itu. Tapi kalau anak muda yang ke masaji, baru malaikat kaget. Kenapa? Karena bukan tempatnya anak muda di sini. Kalau ada anak muda ahli ibadah, wajar dia pertama diamankan dari hisab, karena hisab yang paling berat itu hisab di masa muda. Makanya Bapak Ibu yang tua, tolong siapkan jawaban pertanyaan masa muda dulu. Akaraju di masa muda dulu. Ya, dan itu nikmat Allah yang paling besar, nikmat masa muda itu akan ditanya oleh Allah nanti. Nah, yang ketiga baru amalihi, tentang harta. Fi maktasaba wa ila aina anfaqa. Harta itu dua pertanyaan itu ya. Saya nanti itu pertanyaan harta itu dua banyak Pak. 1 cara dapat, 2 cara pakai. Wah. Andai halal semua cara dapat, belum tentu halal cara pakai. Itu makanya Bapak Ibu nanti baca di surat Al-Haqqah, ya surat Al-Haqqah 28-29. Ketika manusia berhadapan dengan hisab, ada 2 manusia yang menyesal, yang berteriak-teriak di depan hisab. 1, ma'alna anni maliyah, ya Tuhan, kenapa dulu saya kaya? Yang menyesal nanti di depan hisab itu orang kayu, bangkok kayu. Hanya kau kayu pun tak mudah hisab. Yang disesali manusia, kenapa dulu saya kaya ya Allah? Ma'alna anni maliyah, kaya. Yang kedua, halaka anni sultaniyah, ya Allah, kenapa dulu saya punya kuasa, kenapa dulu pejabat?
Yang paling terakhir masuk surga itu presiden. Itu untung 20 ikut 30 lah lama-lama ya. Makanya Pak RT, Pak RW rancang seperti sih Pak. Kudu itu dia macam bagusan. Karena jabatan itu akan ditanya cara dapat jabatan itu halal enggak? Jabatan yang kau dapat dipakai untuk apa? Sama dengan harta. Dari mana kau dapat, untuk apa kau pakai? Itu makanya Bapak Ibu, harta ini cari saja dengan cara yang halal, karena bagian kita tidak akan bertukar. Kenapa? Karena yang ditanya Allah nanti di akhirat bukan berapa banyak kau dapat. Allah tidak bertanya berapa banyak kau dapat, tidak, cara kau dapat. Karena jumlahnya Allah sudah tentukan. Mau curang, mau jujur, mau baik, mau buruk, jumlahnya tidak akan bertambah. Yang menjadi persoalan kita di akhirat mempertanggungjawabkan cara mendapatkannya dan cara memakainya, bukan jumlah yang kita dapat. Karena jumlah dari Allah Bapak Ibu kaya, bukan takdir Allah kaya. Memang Allah mentakdirkan dia kaya. Tidak sekolah pun, tidak pintar pun kaya juga kalau takdirnya kaya. Tidak ada hubungan pendidikan dengan kekayaan. Mau tinggi sekolah itu kaya, tidak ada hubungannya. Dunia Allah yang membagi-bagikan. Nanti baca di surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah yang membagikan rezeki dunia dan tidak ada yang mengaturnya. Allah satu-satunya. Tapi yang ditanya dari Bapak Ibu nanti cara dapat halal tak? Dan cara pakai kebaikan tak? Ada orang halal, saya pernah menemukan orang seperti itu. Dia kaya, dia rezekinya baik, dia punya rumah makan, usaha makan baik. Tapi ketika kaya, Masya Allah, dibikinnya hall. Disitulah anak-anak muda campur laki perempuan setiap malam minggu, setiap minggu malam. Disitu bermusik-musik, berjoget-joget. Itu artis itu ini orang baik. Minuman-minuman orang berjoget itu orang baik. Kekayaannya dipakainya untuk donasi maksiat. Masya Allah. Ada orang begitu. Cara dapatnya halal, cara pakainya bermasalah. Itu makanya ibu tolong baju ke rumah aku, tolong perisur. Kalau tidak kata pakai, dia ajak dia. Kalau bermasalah di situ, kalau simpan di lemari baju ibu itu mati ibu pasti tanya, lalu ini ibu sampai mati. Kalau ibu bagi, ibu ditanya mana yang ada punya ibu nih, itu ya. Tolong kalau ada waktu ibu bagi lagi. Itu banyak-banyak ada aku rumah, cia saja. Ibu bagi deh. Pada masalah di situ kalau mati kan tidak jauh sudah. Tapi kalau di bagian kurang tidak jauh deh, los, tidak punya awak deh. Ya kan? Tidak aman deh. Itu makanya menjalan mati itu banyak banget ditinggal. Aduh ditinggal itu ahli waris, tapi sebagiannya bagi dulu supaya aman dari hisab. Gitu. Tapi tidak boleh semua, karena meninggalkan anak cucu yang lemah-lemah itu tidak boleh. Jangan Bapak Ibu supaya aman dari itu sabu itu diinfakkan, tidak salah itu. Memang Abu Bakar begitu. Abu Bakar Ibu menjalan mati, dia punya harta satu-satunya budak, itu lagi semua sudah diinfakkan. Tinggal satu-satunya budak yang selalu mengambilkan minum dia, air dia, wudu. Dimerdekakannya budak itu menjelang dia mati. Sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu merdekakan harta satu-satunya budak itu? Apa kata Abu Bakar? Saya takut Allah bertanya tentang dia kepada saya di akhirat. Tutup. Makanya ketika Abu Bakar mati, tidak lagi hartanya, habis. Semua sudah dibagi-bagi. Tapi itu Abu Bakar. Anak Abu Bakar beda dengan anak Abu Ibu. Ibu kalau sedangkan anak dosa itu caki dan anak caki Allah. Anak Allah satu yang anak Abu Bakar tinggalkan sebagian. Tapi yakinlah Bapak Ibu, harta itu akan ditanya oleh Allah. Berat cara dapat dan cara pakai. Nah baru yang terakhir, an ilmihi, tentang ilmunya. Seberapa banyak ilmu, seberapa banyak diamalkan. Itu makanya makin banyak Bapak Ibu mendengar ceramah, makin bayar besok. Terjolong tuh. Makin banyak mendengar pengajian, makin baik di akhirat. Oh, kalau itu anti itu usah menyangka dengan ceramah. Awal dengan ceramah mau kabarin dong. Ibu bapak kalau tidak mau mendengar, apa masalah tuh tadi?
telingo, mata, pikiran juga aja. Ibu bapak melakukan salah, ditanya, "Pak, kok salah?" Aku dah tahu duluan. Dulu dah pakai telingo, dah dengar dulu. Dulu dah mata, dah jadi dulu. Dah pakai akal dulu. Nah, jadi masalah juga. Anjana dengan ceramah. Pertanyaan ciri itu dari amalkan tak? Ada makanya setiap amal, setiap ilmu tanggung jawab itu. Bapak Ibu kira yang paling dulu ke surga itu saya? Boleh jadi saya yang terakhir. Kenapa? Karena saya beri ilmu yang banyak. Mungkin ilmu saya lebih banyak dari Bapak Ibu. Dan pertanyaan saya lebih banyak. Karena ilmu saya lebih banyak. Nikmat itu, ilmu pun nikmat itu. Dulu kita lahir tak punya ilmu. Ya. Kita lahir keluar dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, tak ada yang kita ketahui. Berarti ilmu nikmat. Sekarang punya ilmu, ditanya nanti ilmu itu diamalkan atau tidak. Tidak mudah jadi orang berilmu itu, berat nanti hisab, percaya orang kamu. Tapi Bapak Ibu yang pasti semua nikmat akan ditanya. Sumalatus alunna yauma izin anin naim. Nah, Bapak Ibu tinggal lagi menyiapkan pertanyaan apa jawaban terhadap pertanyaan itu. Tapi Bapak Ibu kalau ingin aman dari hisab nikmat, itu di surah Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Selama Bapak Ibu menjaga salat dengan baik, berkorban pada waktunya, maka hisab nikmat akan menjadi lebih mudah. Tuh rahasianya kenapa setelah nikmat yang banyak disuruh kita salat dan disuruh kita berkorban. Begitu. Nah, Bapak Ibu siapkanlah ya jawaban besok. Kan kena kalamu nih kok. Kalau lah sanda-sanda mereka kan kalamu nih kok. Siapkanlah pertanyaan ya, jawaban itu. Pasti tanya besok dong. Saya lah. Kalau itu dulu Bapak Ibu mudah-mudahan dapat manfaatnya.